Asal-usul Kota Bandung. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang yang sakti mandraguna bernama Empu Wisesa. Dia memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Sekar, yang kecantikannya terkenal hingga ke pelosok desa. Selain Sekar, Empu Wisesa juga memiliki dua murid setia, yaitu Wira dan Jaka, yang telah diasuhnya sejak kecil. Beberapa tahun sebelumnya, saat Empu Wisesa masih muda, Gunung Tangkupan Perahu meletus dengan dahsyat. Lahar panas dari gunung itu menghancurkan desa-desa di sekitarnya dan menyebabkan banyak korban jiwa. Saat Empu Wisesa mengunjungi salah satu desa yang baru saja dihantam lahar panas, ia menemukan dua bayi yang menangis tanpa penjagaan. Orang tua kedua bayi tersebut telah tewas akibat letusan gunung itu. Dengan penuh belas kasih, Empu Wisesa membawa pulang kedua bayi itu dan memberi nama Wira dan Jaka. Setelah letusan tersebut, lahar panas Gunung Tangkupan Perahu masih terus menyala, menimbulkan ancaman bagi daerah sekitar. Empu Wisesa merawat Wira dan Jaka hingga dewasa, mengajarkan mereka berbagai ilmu, termasuk ilmu kanuragan dan kearifan hidup. Wira dikenal sebagai murid yang rajin dan berdedikasi. Meskipun tanpa pengawasan, ia selalu berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Sebaliknya Jaka lebih suka bermalas-malasan saat gurunya tidak ada. Setiap hari Jaka berusaha mendekati Sekar dan mencoba berbagai cara untuk menarik perhatiannya. Namun bagi Sekar, tindakan Jaka malah mengganggu pekerjaannya. Sekar hanya menganggap Jaka sebagai kakak yang jahil. Sebaliknya ketika Wira membantu Sekar, wajahnya berseri-seri menunjukkan bahwa Sekar sangat menyukai Wira. Wira juga merasakan hal yang sama terhadap Sekar. Suatu malam, Jaka memberanikan diri mendatangi Empu Wisesa. Ada apa muridku? Mengapa malam-malam begini kau datang menemuiku? Sepertinya ada hal penting yang ingin engkau sampaikan. Benar, Empu. Sebenarnya saya ingin melamar Adinda Sekar. Semoga Empu tidak keberatan dengan permintaan saya ini. Baiklah Jaka, kamu dan Sekar sudah dewasa. Memang sudah saatnya kalian menikah. Akan kusampaikan lamaranmu kepada Sekar. Keesokan harinya, Empu Wisesa menemui Sekar. Sekar anakku, semalam Jaka menemuiku nak. Apa tujuannya menemui ayah? Putriku, kau sudah dewasa. Sudah saatnya kau memiliki seseorang yang bisa menjagamu. Maksudnya ayah? Bukankah selama ini ayah selalu menjagaku? Semalam Jaka berkata bahwa ia ingin melamarmu. Apa? Kakang Jaka melamarku? Iya Sekar, Dia sangat serius ingin menikahimu. tapi ayah, aku hanya mau menikah dengan Kakang Wira. Menurutku, hanya dia yang menjagaku selain ayah. Tapi Sekar, ayah sudah menyetujui lamaran Jaka. Tidak ayah, sungguh aku tak ingin menikah dengan Jaka. Kenapa ayah tidak bertanya padaku lebih dulu? Mendengar jawaban putrinya, Empu Wisesa menjadi bingung dan gundah gulana. Hingga suatu hari, saat berjalan-jalan, Empu Wisesa melihat dari kejauhan bahwa lahar Gunung Tangkupan Perahu masih menyala dan memberikan ancaman bagi daerah sekitarnya. Melihat hal itu,
Empu Wisesa mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Keesokan harinya, ia memanggil Wira dan Jaka. Hari ini aku mengumpulkan kalian karena aku mendengar kalian berdua menyukai anakku Sekar. Guru, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya benar-benar ingin menikahi Sekar. Wira, ternyata selama ini kau juga menyukai Sekar. Jika dikatakan suka, iya, aku tak bisa menampiknya. Adinda Sekar adalah sosok yang cantik dan kita sudah lama hidup bersamanya. Aku sangat terkejut kalau Kakang sudah melamar Sekar. Hal ini sebenarnya belum ingin saya ungkapkan, Guru. Dari jawaban kalian berdua, aku sudah paham. Sekar juga sudah saatnya menikah. Untuk itu dengarlah, dan jangan bantahku. Kalian lihat, lahar gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa yang mampu memadamkannya, maka akan kunikahkan dengan putriku Sekar. Hah? Memadamkan lahar? Ya, itu syarat yang harus kalian penuhi, sekaligus memuji ilmu yang telah kuajarkan. Beberapa hari setelah mendengar syarat tersebut, Jaka merenung dan berpikir keras. Syarat ini sungguh tak masuk akal. Memadamkan lahar untuk menikahi Sekar. Bahkan orang paling sakti pun tak mungkin bisa. Akhirnya, Jaka menemui Empu Wisesa dan berpamitan untuk mengembara mencari solusi. Sang guru mengizinkannya, meski tahu bahwa memadamkan lahar gunung Tangkuban Perahu bukanlah tugas yang mudah. Namun Jaka sebenarnya telah menyerah. Dia meninggalkan desa dan melupakan sayembara tersebut. Menjadi pemuda yang tidak bertanggung jawab dan brengsek. Di sisi lain, Wira tidak menyerah. Ia berpikir keras bagaimana caranya memadamkan lahar tersebut. Lahar ini adalah api. Api yang menyala-nyala. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Setahun berlalu, Wira mencari sumber air dalam jumlah besar untuk memadamkan lahar gunung Tangkuban Perahu. Hingga suatu hari, ia melihat sungai Citarum dari kejauhan. Sungai itu berada lebih tinggi dibandingkan cekungan yang diisi lahar gunung Tangkuban Perahu. Bagaimana ya caranya aku bisa memindahkan air ini ke cekungan tersebut? Wira kemudian berjalan menyusuri sungai Citarum mencari solusi. Tanpa sengaja, ia melihat berang-berang sedang membangun bendungan dari ranting-ranting pohon. Dari situlah Wira mendapatkan ide brilian, membendung sungai Citarum. Sebelum melancarkan rencananya, Wira dengan hati-hati mengungsikan penduduk sekitar ke tempat yang lebih aman. Cepat, cepat sini. Sini, ke arah sini. Terlalu berbahaya di daerah ini. Ia tidak ingin ada korban jiwa akibat aksinya nanti. Dengan kesaktian yang diperolehnya dari Empu Wisesa, Wira meruntuhkan bukit dan bebatuan di dekat sungai Citarum. Reruntuhan tersebut membendung sungai, membuat air sungai Citarum meluap dan mengalir ke cekungan tempat lahar gunung Tangkuban Perahu. Cekungan itu kemudian berubah menjadi danau yang sangat luas, yang kemudian disebut Danau Bendung karena airnya berasal dari sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan syarat Empu Wisesa, akhirnya menikahkan Wira dengan Sekar. Pernikahan tersebut berlangsung meriah, dihadiri oleh seluruh penduduk desa. Beberapa tahun kemudian, air Danau Bendung mulai surut hingga mengering. Bekas danau yang luas itu berubah menjadi lahan yang sangat subur.
Wira dan Sekar pindah ke tempat itu, bercocok tanam, dan mendapatkan hasil yang melimpah. Tidak hanya mereka, banyak warga dan pendatang tertarik untuk tinggal dan menetap di tempat tersebut. Akhirnya, Wira diangkat menjadi pemimpin daerah bekas danau bendungan tersebut. Wilayah itu dikenal sebagai Kota Bandung. Nah, itulah cerita asal-usul Kota Bandung. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang akan kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda Nusantara.